بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah berikan kita taufik kembali melanjutkan pengajian kita dan talabul ilmi syar'i kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita al-ilmu nafi' wal amalus salih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik fid darain, dunia maupun akhirat, dimasukkan kita oleh Allah ke dalam jannahnya, dan Allah berikan kita al-istiqamah. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, suaranya keras apa enggak? Saya aja yang ngomong mengatakan kurang keras, apalagi antum yang dengar. Mana Sufyan, belencong? Ya, namanya barang buatan manusia, turun naik. Mana yang ahlinya, Sufyan? Ini suaranya sudah lemas sudah ini. Bagaimana? Lumayan? Baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pada kesempatan malam ini insyaallah taala dalam bab al-farhu biluzumis sunnah wassalamati minal ahwa. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Babun al-farhu biluzumis sunnah. Bab bergembira ketika konsisten di atas sunnah. Kita harus senang ketika berdiri di atas sunnah ini. Kita harus bahagia. Kenapa tidak? Karena sunnah itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan jalan saya, bukan jalannya Ibnu Taimiyah, bukan jalannya Imam Syafi'i, tetapi jalannya Allah dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hanya ikut. Jadi kita harus gembira, kita harus bahagia. Tidak boleh bersedih mengikuti sunnah gara-gara orang tidak menyapa, gara-gara orang tidak menegur. Bukan dia yang ngasih kita rezeki para jamaah, bukan dia yang ngasih kita petunjuk, bukan dia yang punya surga, bukan dia yang punya neraka. Maka apa? Gembiralah ahlus sunnah ketika berada di atas sunnah. Wassalamati minal ahwa, dan kita bergembira ketika selamat dari bid'ah, selamat dari hawa nafsu. Kita harus senang, kita harus bahagia. Kenapa? Allah kasih kita selamat, Allah tunjuki kita sunnah, Allah jauhkan kita dari bid'ah.
Berarti apa? Allah selamatkan kita dari api neraka dan masukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamat, jauhkan dia dari api neraka. Ya, sebab masuk neraka syirik, kekal. Sebab neraka ya bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebab neraka ya maksiat. Siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses, beruntung. Adapun sukses dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, itu kesenangan yang menipu, fata morgana. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, ini dalilnya para jamaah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad. Ibnu Katsir berkata, ay bihadza alladzi ja'ahum min Allah minal huda wa dinil haq. Katakan ya Muhammad kepada manusia ini, bi fadlillah wa rahmatihi, dengan karunia Allah dan kasih sayang Allah. Ibnu Katsir mengatakan apa? Bi hadzal ladzi ja'ahum min Allah. Katakanlah dengan apa yang dibawa oleh Rasul dari Allah. Apa itu? Islam, Al-Quran, kemudian apa? As-Sunnah, Al-Hidayah, Al-Huda minal Huda, berupa petunjuk, Al-Ilmun Nafi', wa dinil haq, agama yang hak, Al-Amalus Saleh. Ingat, dalam dua surat, dalam dua ayat, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Al-Mufassirun mengatakan petunjuk adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian al-amal as-salih, sebagaimana yang mesti kita minta setiap selesai salat subuh. Jangan lupa untuk diminta ini setiap selesai salat subuh. Apa doanya hari tadi? Kamu hafal berarti doa berdoa. Hari tadi? Ejing. Apa? Masya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Banyak yang hafal, cuma apa? Hawa orang banyak. Tadi hafal, cuma apa? Ketemu orang banyak ini sengap kita. Ya, kurang mental. Jangan lupa dibaca ini setiap selesai sholat subuh. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu bermanfaat? Al-Quran dan Sunnah. Ini dijelaskan halal, haram, sunnah, bid'ah, tauhid, syirik. Ini ilmu bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, jangan ada yang haram di dalamnya, riba. Ya, ini sewa gade, memanfaatkan barang gade, nangkep bangkat, nangkep motor, dimanfaatin terus motor orang, sawah orang, semisalnya, ini riba. Ya, qard jarra naf'an, utang yang diambil manfaat, riba. Nah, kita berdoa kepada Allah supaya kita terhindar dari itu. Jangan semakin ngaji semakin berani ngambil apa? Uang riba. Ini kita melawan Allah namanya ini. Menentang Allah. Allah mengatakan fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih.
umumkan peperangan dari Allah dan peperangan dari Rasulnya bagi pelaku-pelaku riba waliyadzubillah. Rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala wa fi riwayah wa amalan salih, amal yang saleh. Saleh kategorinya dua, ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasul, sunnahnya Rasul, caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kita belajar ini para hadirin. Baik. Jadi Ibnu Katsir mengatakan, katakan ya Muhammad kepada manusia ini, bihadzal ladzi ja'ahum minallah. Apa yang datang dari Allah berupa petunjuk, agama yang benar, falyafrahu. Ini yang digembirakan. Ini hendaklah yang disenangi. Jadi kita ini dapat hidayah kepada sunnah, dapat hidayah kepada tauhid, kita senang para jamaah. Jangan bersedih. Fa innahu aula mimma yafrahuna bihi. Ini yang lebih utama kita gembirakan. Huwa khairum mimma yajma'un. Ai min hitamid dunya wa ma fiha min az-zahratil faniyatidz dzahibati la mahala. Ini lebih baik dari dunia yang fana, keindahan-keindahan bunga-bunga dunia yang akan hilang mau tidak mau. Ini dimaksud para jamaah. Jadi tidak ada penafsiran para ulama dari ulama salaf ini ayat untuk maulid. Karena ini dipakai, hendaklah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Coba tolong baca tafsirnya. Ya, waktu Nabi Muhammad lahir, apakah langsung jadi nabi? Kan tidak. Jadi yang disuruh menggembirakannya adalah apa? Apa yang dibawa dari Allah berupa al-huda, ya, al-ilmun nafi' wa dinil haq dan amal saleh. Karena apa? Ini hakikat yang menyelamatkan manusia dari apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli 'abidin syirrah. Setiap orang yang ibadah itu ada masa semangat. Ingat para jamaah, ada masa semangat kita ini. Awal-awal ngaji semangat terus. Lama-lama nunggu tamu datang baru ngaji. Ndek meno? Iya wah. Ya, kalau ada tamu baru hadir. Kalau enggak ada tamu, enggak hadir. Kalau ada ustadz idolanya baru hadir. Kalau enggak ada, enggak hadir. Ya jangan para jamaah. Rugi. Ya. Jadi setiap orang beribadah ada masa semangat. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat ada masa kendor memang. Futur. Ya, ada yang kendor. Awal-awal ngaji semangat 45. Enggak kenal siang, enggak kenal malam, ngaji terus. Ya, sama ya, terpuruk ekonomi, terpuruk ini, ngaji dia. Mulai Allah berikan dia cobaan, mulai dibukakan rizki, hilang, telang. Ya, hati-hati nih para jamaah. Semua bisa menjangkiti kita. Saya, antum, ya, semua bisa menjangkiti. Hadis Nabi ini umum. Likulli 'abid, setiap orang yang beribadah itu ada masa semangat. Dan setiap ada masa semangat, ada masa apa? Jadi pasang surut, turun naik. Jadi jangan dunia saja ya, dunia ibarat ban katanya. Ban mobil berputar, udah di bawah, udah di atas. Ini ibadah ini seperti itu, hati-hati para jemaah. Hati-hati. Ya. Fa imma ila sunnah wa imma ila bid'ah. Masa kendor dan masa kendor ini bisa kendornya tetap di atas sunnah, ya, atau semangatnya di atas sunnah, dan kendornya juga bisa ke bid'ah, berhenti ngaji, ya. Lo kenapa berhenti? La ilallah, dia keras pengajian itu katanya. Ininya longsor, ya, sulit, sunnah lepas.
Hati-hati nih para jamaah. Ya, tidak ada yang menjamin kita ini akan tetap istiqamah di atas sunnah. Ada yang menjamin? Tidak ada. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dibawa oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah. Wa inna ar-rajul la ya'mal bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Seorang antara dia dengan neraka surga itu, seorang yang beramal amalan penduduk surga. Dalam satu riwayat, beramal seperti amalan, seperti. Geser sedikit perjalanan. Dede, agak maju. Terus geser, kiri saya agak geser. Usman, maju dulu. Terus geser, kasihan yang luar, hujan ini. Rino, mana Rino? Kira-kira sudah mulai kecor? Besok kita tagih terus ini kontraktornya nih. Ya biar cepat selesai Pak Man ya. Ya biar tambah rame isinya. Ya karena ingat ya kita ini tentu walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Dia menciptakan manusia, ada penduduk surga, ada penduduk neraka. Apakah Allah sebentar ini ya? Apakah Allah zalim yang menjadikan penduduk neraka masuk neraka? Tidak. Perhatikan. Ketetapan takdir itu baru benar diimani ada 4. Pertama, mengilmui atau mengimani ilmu Allah. Apa ilmu Allah? Allah tahu apa yang sudah terjadi. Allah tahu apa yang akan terjadi. Nah, si fulan dicatat penduduk neraka. Loh, bagaimana dia penduduk neraka? Padahal dia belum keluar ke dunia. Karena Allah Maha tahu. Jadi Allah Maha tahu si fulan ini kalau dia lahir besar, dikasih petunjuk ini loh yang benar, tetap dia menentang. Nah, ini dia para jamaah. Maka ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala-galanya, termasuk yang akan datang. Jadi si fulan ini Allah Maha tahu ketika dikasih petunjuk enggak bakalan nerima. Loudspeaker di depan telinganya enggak dengar. Jadi Allah tidak zalim para jamaah. Nah, kita ini buat masjid yang kita pikir saat itu. Saya buat masjid sekian kali sekian. Tidak kita pikir 10 tahun ke depan bagaimana jumlahnya orang ini. Ya, ini dia. Mungkin dulu dipikir oleh yayasan, 20 ini besar sudah katanya. Tapi begitu jatuh 2000 berapa ramenya mulai penuh ini? 2010-an mungkin atau 2008 atau 2009-nya penuh udah. Baru kita kaget, waduh udah cukup ini. Sama Lombok Timur begitu juga ceritanya. Bangun 25, tahun 2000 itu besar 25. Sekarang apa? Kecil 25. Ini perbandingannya nih para jamaah. Ilmu Allah berbeda dengan ilmunya manusia. Baik. Jadi ingat, mungkin orang semangat tetapi tetap di atas sunnah. Tapi juga ada orang yang semangat bagaimana? Waliyadzubillah pindah ke bidah. Enggak lagi mencintai, enggak lagi di atas sunnah. Kena syubhat. Syubhat apa? Internet. Ustadz viral. Lo benar nih para jamaah. Kena syubhat, hati-hati. Ya, pakai pikirannya sendiri. Tidak tanya kepada orang-orang yang di atas sunnah yang hak. Ya. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Siapa masa kendornya, masa lemahnya di atas sunnah, tetap di atas sunnah, ya, cuma kurang semangat aja, maka dia masih dapat hidayah, untung masih. Wa man kanat fatratu ila ghairi dzalik, tetapi kalau sebaliknya dia itu kendornya bukan di atas bukan kepada sunnah, faqad halak, dia celaka. Lihat hadis yang tadi. Seorang beramal ya amalan penduduk rupanya penduduk surga, sehingga antara dia dengan surga itu 1 hasta kurang 50 cm.
kurang 50 cm dia masuk surga, takdir berkata lain. Ya. Jadi amalannya rupanya saja amalan surga, tetapi hatinya tidak ikhlas. Ini hati-hati nih para jamaah. Hati ini menentukan. Maka mari kita dari rumah itu niat ini perbaiki. Benar-benar antum datang ingin belajar. Anggap diri tidak tahu sudah. Sebagaimana ucapan para ulama salaf, "Idza jalasta 'aliman", apabila engkau duduk di hadapan orang berilmu, fakun ya ala an tasma'a ahras min an tatakallam. Jadilah kamu menjadi pendengar lebih utama daripada pembicara. Jadi kalau duduk di hadapan orang berilmu, kalau ingin dapat ilmu seseorang, jadilah pendengar setia ketimbang menjadi pembicara. Maka ini pentingnya para jamaah, niat ini. Jadi jangan sampai amal kita rupanya saja sunnah, tetapi niat tidak ikhlas. Maka apa? Allah akan buktikan atau Allah nampakkan fakta yang di dalam ini, sehingga ujung akhir hayatnya tetap di atas penyimpangan. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa innar rajul la ya'mal bi amali ahli nar. Ada seseorang amalannya penduduk neraka terus, maksiat terus, bid'ah terus, syirik terus. Fa yasbiqu alaihil kitab. Tetapi takdir menyatakan dia itu akan menjadi penduduk surga. Fa ya'mal bi